Halo teman-teman, wah apa kabar kalian? Wah, udah lama banget ya kita belum ketemu. Wah, ada Saki, ada Kumu juga di sini. Hai teman-teman. Nah, kalian gimana nih kabarnya seminggu hari ini nih? Aku mau nanya Saki dulu deh. Iya nih, aku minggu-minggu ini aku lagi belajar sama Tuhan tentang mengasihi. Wah, bagus banget. Seru banget tahu mengasihi sesama itu. Nah, kalau Kumu gimana? Kumu belajar apa minggu-minggu ini? Aku belajar matematika dong. Wah, kalau yang ada hubungan dengan Tuhan Yesus, kamu ngerasain kasih Tuhan Yesus gak minggu ini? Aku belajar untuk jujur. Wow. Bagus banget, bagus banget. Berarti kerja matematika pasti jujur itu. Wow. Nah, aku juga nih mau nanya teman-teman yang ada di rumah, kalian gimana nih kabarnya? Betul, kalian gimana Baik kabarnya? dong, pasti baik banget ya dia. Pasti. Semoga ya, semoga masih sehat semua yang lagi nonton di sini. Nah, kalau gitu aku mau nanya nih sama Sakti lagi. Selama seminggu di konser ini rasanya gimana sih Sakti? Menyenangkan sekali. Bagus banget. Aku bisa sharing-sharing, aku bisa cerita isi hati aku sama kalian. Kalian tuh baik banget tahu sama aku. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Nih kalau Kumu nih gimana? Iya, walaupun kakiku kram, tapi aku seneng banget Komsel. Ya mereka doain kaki aku biar sembuh. Luar biasa Betul banget banget. ya. Nah, kalau gitu aku juga nih mau Sopo sama Ruby, Kumu juga sama Sakti tuh mau ngajak teman-teman yang ada di rumah buat ikut konser juga ya. Bener banget teman-teman, kita mau konser berarti kita bisa ngerasain Tuhan setiap minggunya teman-teman. Tahu nggak? Kita nih sekarang mau ngapain nih? Ibadah. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita nih, kita mau berdoa. Yuk, Sakti pimpin kita berdoa. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Berkati kami supaya kami semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan antusias dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap hati kami ya, pimpin kami setiap Satria Kega yang siap untuk ibadah. Katakan Amin. Let's go. Kerja cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku,
selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu,
selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah. Kita sudah menyanyi, kita sudah melompat, kita sudah bersuka cita. Hari ini kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang menuntun kami, menolong kami dari hari ke hari sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memelihara hidup kami. Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu memberikan kami kepekaan, berikan kami telinga untuk mendengar, berikan hati kami hati yang baik untuk ditanami kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman itu tertanam di dalam alam bawah sadar kami Tuhan, sampai kami bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk, Kega Warrior, let's go. Yuk. Nah, kita bersyukur ya, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Kakak mau cerita dari firman Tuhan, dari Alkitab. Bilang, aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Yuk mama, papa, tolong adik-adiknya ya, kita bantuin untuk buka Alkitab. Kita percaya kita akan melatih mereka untuk mencintai kitab suci. Sehingga mereka bertumbuh untuk mengenal apa yang Allah sudah janjikan buat hidup mereka. Yuk adik-adik, dalam bulan-bulan ini kita diajarkan tentang penyediaan. Tahu nggak adik-adik? Arti penyediaan berarti dia sudah ada. Nah, kalau adik-adik diajak sama papa gini, yuk kita tidur di hotel. Pasti papa sudah siapin loh. Papa sudah bayar. Kamu gak usah bayar-bayar lagi. Nah, Tuhan juga seperti itu. Nah, waktu itu bangsa Israel dipanggil Tuhan melalui Musa untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tapi bukan langsung sampai loh. Mereka tuh harus berjalan. Udah banyak melihat mujizat dan harus berjalan 40 tahun. Wow, waktu yang panjang. Di tengah perjalanan mereka harus berhenti. Dan yang menjadi patokan mereka, yang menuntun mereka adalah tiang api kalau malam hari, tiang awan kalau siang hari. Nah, waktu itu mereka ngambek, marah, bilang, Musa, kenapa kamu harus ajar kami keluar di Mesir? Itu kan kami enak, makanannya banyak. Gak tahu itu didengar sama Tuhan loh. Tuhan panggil Musa, Musa sini, aku mau lihatkan kepada bangsa Israel kalau aku adalah Allah yang hebat. Sekarang suruh mereka untuk melihat, suruh mereka untuk keluar dari kemah-kemahnya. Wah, waktu itu sore-sore, setiap sore Tuhan kasih mereka itu burung puyuh. Nah, kalau pagi-pagi disuruh Tuhan mereka keluar. Kita baca ya di dalam ini terdapat dari Alkitab, dari Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 24. Nah, kita baca yang ayat 13-nya dibilang gini. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, suatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku. Tuhan bilang kita harus belajar mencukupkan diri. Nah, di dalam ini kakak nggak baca semua ya, adik-adik bisa baca, bantu mama sama papa ya. Di sini Tuhan suruh kasih tahu sama Musa, kalau mereka itu ambil satu hari setiap pagi cukup. Kalau nih segini. Kalau anaknya cuma satu, berarti papanya satu, mamanya satu, anaknya satu, ambilnya 3 seperti ini. Gak boleh lebih, gak boleh. Kenapa? Dibilang firman Tuhan, kalau dia lebih coba-coba disimpan, besoknya dia udah jadi bau busuk sekali. Nah, jadi gak boleh berlebih-lebihan, gak boleh. Tapi waktu itu ada loh bangsa Israel yang tidak taat. Mereka ambil banyak. Dia ada mama, papa, dan dedeknya 4 orang. Harusnya kan 4, dia ambil banyak, lebih dari 4. Gak taunya berbau busuk. Musa sampai marah sama mereka. Tapi Tuhan bilang gini, pada hari yang ke-6 Musa disuruh oleh Tuhan bangsa Israel ngambil double. Kalau anaknya, papahnya, mamahnya, terus kokonya mungkin ada 4, mereka harus ambil 8.
Oh besoknya nggak rusak loh. Oh mereka tanya apa ya sesungguhnya itu? Nah kita baca ya ayat 15 bilang, ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apa ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah Tuhan sediakan makanannya. Inilah roti menjadi makanan mereka. Mereka harus ambil secukupnya. Gak boleh banyak-banyak. Gak boleh berlebihan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Dia mengajarkan kita semua teratur. Nah adik-adik, kalau bangsa Israel tidak taat, wah maka tidak terjadi sesuatu yang hebat buat mereka. Mereka menjadi sedih, mereka menjadi kena tulah karena ketidaktaatan. Nah, ada juga yang tidak taat, bilang waktu diambil jadi busuk, Musa jadi marah. Nah, adik-adik, karena itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya kita belajar mencukupkan diri. Mencukupkan diri itu apa? Kalau mama kasih kita kue satu, mungkin ada koko atau dede, mama cuma beli 2, 1 cukup bagian kita yang kita makan. Kita nggak boleh ambil punya koko atau punya dede. Atau mungkin gini dikasih es krim, aku mau yang coklat aja sama kamu yang ini aja, nggak boleh. Jadi kita belajar untuk saling mengasihi, saling memberi seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pilih kisah Tuhan. Untuk apa ini Pak? Buat beli beras. Satu Tuhan. Iya. Ambil satu. Apa itu? Ambil ke satu. Untuk apa itu? Telepon mama. Oke. Pilih satu Pak. Untuk apa Pak? Nah dari sini adik-adik apa yang kita pelajari? Kita pelajarin adalah satu ketaatan. Kalau bangsa Israel tidak taat, maka mereka tidak dapat makanan. Yang kedua apa? Percaya. Kalau Musa bilang besok pagi, mereka benar-benar keluar pagi-pagi. Mereka ambil pagi-pagi. Kalau siang-siang udah nggak ada. Kata firman Tuhan itu sudah menguap. Itu sudah tidak ada. Roti yang dari yang diberikan oleh Allah itu sudah tidak ada. Tapi kalau mereka datang pagi-pagi, diambil secukupnya, cukup. Tuhan kasih mereka cukup. Tidak ada yang berlebihan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita cukup. Kita baca ya di dalam sebagai ayat hafalan juga ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 11 kita baca ya. Ini sebagai ayat hafalan. Matius 6 ayat 11, apa kata firman Tuhan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Adik-adik kita belajar cukup ya. Gak boleh serakah, karena serakah itu bukan anak Tuhan. Percaya, bangsa Israel disuruh Tuhan keluar, mereka keluar, Tuhan cukupkan. Adik-adik kita juga dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dia sudah menanggung seluruh dosa kita di kayu salib. Oleh darahnya kita dikuduskan. Firman Tuhan bilang kita akan dicukupkan. Adik-adik percaya, pasti kita dicukupkan oleh Tuhan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Oke, terima kasih adik-adik. Ayat hafalannya dari Matius 6 ayat 11 ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita mari berdoa. Papa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk kami hidup secukupnya. Ajar kami Bapa dari kecil untuk menghormati segala sesuatu pemberian Tuhan melalui orang tua kami. Supaya kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu dan kami bisa melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu dan kami menjadi anak-anak yang membuat orang-orang lain terkagum-kagum akan Engkau. Karena Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, biarlah firman itu tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan kemuliaan Tuhan dilihat melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kega Warrior.
Let's go. Oke adik-adik ya, kembali lagi bersama Kak Yuriko ya, kita akan bermain game suatu challenge. Adik-adik pasti sudah penasaran ya. Kita akan bermain bersama Kakak Evel di sana, Kakak Nathan, Kakak Romi dan Kakak Caca ya. Oke, kakak-kakak semua, kita akan bermain games ya, challenge. Nah, jadi nanti kakak-kakak ini akan memilih suatu makanan. Makanannya boleh di-shoot. Nah, ada 4 ya. Tuh, ada 4. Nah, teman-temannya di sana ya, kalian akan memilih makanan tapi dengan memain games terlebih dahulu. Nah, gamesnya seperti apa? Jadi gini ya, nanti teman-teman ya, gamesnya kalian akan menghitung 1 sampai 4. Tapi kalau dapat angka 4, dia mendapat urutan yang terakhir. Oke? Ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomongnya bersama-sama juga kalah. Oke? Seperti itu. Ya. Oke, yuk kita mulai. Dalam hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. 1. Nah, berarti Nathan ya. Nathan. Berarti Kak Caca dapat urutan pertama. Ya. Kedua Kak Evel. Ketiga Kak Nathan. Keempat Kak Romi ya. Oke. Untuk Kak Caca, kakak sudah menyiapkan 4 makanan. Sudah dikasih nomor, asik. Kakak Caca pilih nomor berapa? 1 sampai 4. 2, oke. Kita lihat 2 apakah yang akan mendapatkan makanannya. Ini dia. Ya, aduh jatuh. Nah, ini itu ada angka 2-nya ya. Selamat Kak Caca mendapat makanan ini. Oke, untuk Kak Evel. Mau nomor berapa? Nomor 1 deh. Oh, udah habis. Oh, belum. Oke. 1 Kak Evel akan mendapatkan ini biskuit. Luar biasa ya. Kak Evel akan mendapatkan biskuit. Tuh, ada angka 1-nya ya. Untuk Nathan. Nathan pilih nomor berapa? 3. 3 ini. Nah, ini dia. Tuh. Akan ada nomor 3 ya. Nomor 3. Silakan Nathan. Berarti Kak Romi mendapat nomor 4 ya. Oke teman-teman, teman-teman boleh makan sepuasnya ya, enjoy ya, makan aja, oke, dimakan. Oke ya, lihat teman-teman, adik-adik ya, para kakak-kakak peminat sudah selesai makan, boleh di-shoot. Nah, sudah selesai makan. Nah teman-teman ya, kakak-kakak peminat, dari bungkus kalian jangan buang. Kalian akan bikin pesawat dari bungkus itu, oke? Pesawat ya. Bagaimanapun caranya, sudah disediakan gunting, lem. Bagaimanapun caranya kalian bikin pesawat, oke? Boleh, silakan dibikin mulai dari sekarang. Oke. Sekreatif mungkin ya teman-teman ya. Pokoknya harus bentuk pesawat. Pakai peralatan yang ada. Ini kalian gak ada yelnya atau apa deh? Diam-diam aja. Lemnya, pakai guntingnya. Pakai banyak adem deh. Oke, Yorobun, sudah selesai semuanya bikin pesawatnya. Oke, nah kakak pembina ya. Jadi dari tempat kalian berdiri, kalian akan menerbangkan pesawatnya sampai ke garis ini.
Ayo sini. Nih, sampai ke garis ini. Nah, ya. Yang paling mendekati dialah yang memenangnya. Oke, adik-adik kita lihat. Ya, mulai dari Kakak Evel dulu. Nah, dari Kakak Evel boleh menerbangkan pesawatnya. Oke, sampai segitu saja, lumayan baik ya. Oke, lalu kita akan ke Kakak Caca ya. Kakak Caca, silakan menerbangkan pesawatnya. Oke, luar biasa ya, sampai belok-belok ya adik-adik ya. Oke, yang ketiga adalah Kakak Robi, silakan. Oke, ya. Untuk yang terakhir, Kakak Nathan ditahan dulu tangannya. Oke, mantap. Oke, silakan Kakak Nathan untuk menerbangkan pesawatnya. Luar biasa. Oke, kalau kita lihat adik-adik, ya, siapa yang menjadi pemenangnya? Ya, ada 4 pesawat sudah ada di lantai. Ternyata pemenangnya adalah Kakak Evel dengan pesawat hijaunya. Luar biasa, karena dia paling mendekati adik-adik. Ya, selamat untuk Kakak Evel, kamu pemenangnya. Oke, segitu saja adik-adik untuk games kita hari ini ya. Kita akan bermain lagi, tapi minggu depan. Oke, bye-bye adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik ya, kita mau dapetin apa ya. Jadi adik-adik, kita belajar untuk menggunakan apa yang ada. Apa yang Tuhan sudah kasih, adik-adik gunakan ya. Jangan mengeluh, jangan minta ini, minta itu. Gunakan apa yang ada ya. Apa yang dari Tuhan beri, kakak yakin pasti bisa menjadi sesuatu yang penting dalam hidup adik-adik. Oke, sampai jumpa di sini adik-adik. Bye-bye. Wow, kita seneng banget ya, ibadah kita udah selesai nih. Iya teman-teman. Nah, tapi hari ini aku mau nanya nih, kalau kamu dapat apa dari firman tadi? Aku dapetin bahwa kita harus semangat. Wow. Nah, kalau misalnya Saki nih, kamu dapetin apa nih ibadah hari ini? Kalau hari ini aku belajar tentang bersyukur. Wow. Bersyukur hari ini aku punya papa mama. Wow. Bisa sekolah, bisa ibadah. Wow, betul. Nah, tapi teman-teman kita juga mau ingat ya kalau Tuhan Yesus selalu memenuhi setiap kebutuhan kita teman-teman. Betul banget, dan Tuhan Yesus itu menyediakan untuk kita tuh dimanapun kita berada ya. Setuju. Mau kita di sekolah, mau kita di gereja, mau kita di rumah, dimanapun itu Tuhan selalu ada buat kita. Ya. Makin sayang deh sama Tuhan Yesus. Wow, oke nih, saat kita 1, 2, 3 kita bilang ya, aku sayang Tuhan Yesus, oke? 1, 2, 3. Aku sayang Tuhan Yesus. Wow. Nah, hari ini kita selesai ibadahnya. Kita mau bilang sampai jumpa dulu nih sama teman-teman yang di rumah, oke? Oke. Tapi sebelum itu kita mau doa tutup nih. Ayo, Kak Sapo, pimpin kita. Yaudah yuk teman-teman kita berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita di posisi berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur bisa ibadah lagi Tuhan. Kami belajar hal-hal baru, kami mau melihat kasih-Mu terus Tuhan. Juga kami mau untuk semakin mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Oke, Warrior, let's go.